Welcome to the Base Face Network. Halo teman-teman semua, saat ini saya akan membahas perang dagang antara China dan juga Amerika Serikat. Yang tentunya perang dagang ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian global. Amerika Serikat dan China merupakan dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun, perdagangan di antara keduanya sangat tidak seimbang dikarenakan China memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat dimulai sejak tahun 2018 pada saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap China yang dianggap telah merugikan Amerika Serikat secara ekonomi dan politik. Pemerintahan Donald Trump mulai menerapkan tarif besar-besaran terhadap produk impor dari China. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap defisit perdagangan Amerika Serikat yang besar dengan China, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta dugaan praktik perdagangan yang tidak adil oleh China. Memasuki tahun 2024, perang dagang antara China dan Amerika Serikat terus berlanjut dengan intensitas yang berbeda. Beberapa kebijakan baru telah diterapkan oleh kedua belah pihak. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan yang baru kembali menerapkan tarif tambahan terhadap produk teknologi tinggi dari China, sedangkan China merespon dengan memberlakukan tarif terhadap produk pertanian dan energi dari Amerika Serikat. Langkah-langkah ini tentunya semakin memperburuk hubungan perdagangan antara kedua negara. Pemerintahan Biden mengumumkan tarif baru yang ketat terhadap impor dari China senilai 18 miliar US dollar. Gedung Putih mengatakan kenaikan tarif diperlukan untuk melindungi industri Amerika Serikat dari persaingan tidak sehat. Tarif merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional. Tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Tujuan utama dari tarif adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan industri luar negeri. Dengan diberlakukannya tarif, pemerintah berharap bisa membuat harga produk impor menjadi lebih mahal sehingga konsumen beralih ke produk dalam negeri. Salah satu penyebab utama perang dagang antara China dan Amerika Serikat adalah defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap China, yang berarti bahwa nilai impor Amerika Serikat terhadap China lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya. Pengenaan tarif diharapkan dapat mengurangi defisit ini dengan mendorong konsumsi produk lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dari China. Salah satu isu utama yang diangkat oleh pemerintah Amerika adalah praktik pencurian kekayaan intelektual oleh perusahaan-perusahaan China. Amerika menuduh bahwa China melakukan praktik-praktik tidak adil seperti pemaksaan transfer teknologi dan pencurian rahasia dagang. Tarif ini dimaksudkan untuk menekan China agar mengubah kebijakan dan praktik yang merugikan perusahaan Amerika. Amerika Serikat menuduh China melakukan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil seperti subsidi besar-besaran untuk industri dalam negeri, manipulasi mata uang, dan dumping, di mana produk dijual di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. Tarif digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan lapangan permainan dan mendorong China agar lebih adil dalam praktik perdagangan internasionalnya. Ada juga tekanan politik domestik untuk bertindak terhadap China. Banyak pekerja dan perusahaan di Amerika merasa dirugikan oleh perdagangan dengan China dan menginginkan tindakan tegas dari pemerintah. Dengan menerapkan tarif, pemerintah Amerika dapat menunjukkan bahwa mereka merespon kekhawatiran domestik dan berusaha melindungi kepentingan ekonomi nasional. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada ekonomi kedua negara tersebut, tetapi juga berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian global. Pengenaan tarif menyebabkan gangguan terhadap rantai pasokan global, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi daya saing produk di pasar internasional. Sektor-sektor seperti teknologi, otomotif, dan pertanian merupakan beberapa sektor yang paling terdampak. Dampak nyata yang berpotensi terjadi jika perang antara China dan Amerika Serikat semakin masif adalah menurunnya nilai dan volume perdagangan dari kedua negara, yang berakibat melambatnya pertumbuhan ekonomi kedua negara dan pada gilirannya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara dalam jangka menengah sampai panjang, perang dagang ini berakibat menghambat laju pertumbuhan ekonomi kedua negara sehingga menurunkan permintaan impornya. Dampak perang dagang antara China dan Amerika Serikat juga dirasakan oleh Indonesia.
Ketidakpastian ekonomi global akibat dari perang dagang ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ekspor Indonesia, terutama komoditas seperti karet dan kelapa sawit, mengalami tekanan karena permintaan yang menurun dari China dan Amerika. Negara-negara lain juga merasakan dampaknya. Negara-negara berkembang bergantung pada ekspor bahan mentah ke China dan Amerika mengalami penurunan permintaan. Selain itu, negara-negara dengan ekonomi yang terkait erat dengan rantai pasokan global seperti Jepang dan Korea Selatan menghadapi gangguan dalam produksi dan distribusi barang. Menghadapi perang dagang antara China dan Amerika Serikat memerlukan pendekatan yang multifaset dan kolaboratif. PBB dan organisasi internasional perlu memainkan peran mediasi dan pengawasan. Sementara negara-negara yang terlibat dan terdampak harus mengadopsi strategi diplomasi ekonomi, diversifikasi pasar, dan penguatan ekonomi domestik. Dengan kerjasama yang erat dan komitmen terhadap perdagangan yang adil dan berkelanjutan, dampak negatif dari perang dagang dapat diminimalkan dan stabilitas ekonomi global dapat dipertahankan.